Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ya ada cerita tentang gajah di dalam Al-Quran? Ini bukan dongeng biasa loh, ini adalah kisah nyata yang super seru tentang keajaiban dan kekuasaan Allah. Yuk kita bedah ceritanya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di hari yang cerah ini dengan mata pelajaran yang sama dan guru yang sama seperti minggu kemarin. Tidak lain dan tidak bukan dan tidak asing lagi, yaitu Bapak Kakak Mubarok. Semoga kita bisa belajar dengan menyenangkan hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya dulu nih. Di Al-Quran kan ada surat yang namanya Al-Fil. Artinya apa coba? Yup, artinya gajah. Kenapa ya harus gajah? Kenapa bukan surat jerapah atau surat kucing gitu? Hehe, penasaran kan? Nah, inilah yang akan kita cari tahu hari ini. Oke, di setiap cerita seru pasti ada tokoh penjahatnya kan? Nah, dalam kisah kita kali ini, tokoh jahatnya adalah seorang raja yang namanya Abraha. Dan wah, rencananya ini jahat banget. Jadi ceritanya begini, dulu sekali di sebuah negeri yang jauh bernama Yaman, hiduplah Raja Abraha ini. Dia lihat Ka'bah di Makkah itu selalu ramai dikunjungi orang buat beribadah. Tapi bukannya ikut senang, hati Abraham malah jadi panas. Dia iri, cemburu banget melihat begitu banyak orang yang cinta sama rumah Allah itu. Saking irinya, Abraha sampai membangun gereja yang super duper megah. Tujuannya, biar orang-orang pindah beribadah ke tempatnya dia, bukan ke Ka'bah lagi. Tapi, coba deh kita lihat bedanya. Gereja itu dibangun karena rasa iri dan dengki. Sedangkan Ka'bah itu kan rumah Allah, dibangun untuk semua orang beribadah dengan tulus. Beda banget kan niatnya dari awal? Karena rencananya buat nyaingin Ka'bah nggak berhasil, rasa irinya makin menjadi-jadi. Akhirnya, dia punya pikiran yang sangat-sangat jahat. Dia mikir, kalau Ka'bahnya nggak ada, pasti orang-orang akan datang ke tempatku. Akhirnya, dia putuskan untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan raksasanya. Dan berangkatlah mereka. Pasukan Abraha yang menyeramkan itu mulai bergerak menuju Mekah. Kira-kira apa ya yang terjadi di perjalanan? Kalian harus tahu, pasukannya ini bukan pasukan biasa. Yang bikin paling seram, Abraha membawa gajah-gajah perang. Bukan cuma satu atau dua, tapi banyak banget gajah yang besar dan kuat. Coba deh bayangin, gajah segitu banyak jalan bareng. Wih, tanah pasti sampai bergetar. Siapapun yang lihat pasti takut. Belum juga sampai Mekah, pasukannya sudah bikin ulah. Mereka ini jahat, suka merampas barang milik penduduk. Nah, salah satunya, mereka mencuri 200 ekor unta. Banyak banget ya. Dan ternyata, unta-unta itu milik seorang tokoh yang sangat baik dan dihormati, namanya Abdul Muthalib. Dan yang paling istimewa, beliau ini adalah kakek dari Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abraha tertawa sombong waktu Abdul Muthalib datang menemuinya, tapi cuma minta untanya dikembalikan. Kata Abraha, "Loh, kamu kok cuma mikirin unta? Nggak takut Ka'bah mau saya hancurkan?" Tapi dengan sangat tenang, Abdul Muthalib menjawab, "Unta itu milik saya, jadi saya yang urus. Kalau Ka'bah itu rumahnya Allah, pasti pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Wah, jawaban yang penuh keyakinan kan? Nah, disinilah keajaiban pertama dimulai. Tepat saat pasukan sudah di depan Ka'bah, gajah yang paling besar dan paling kuat, namanya Mahmud, tiba-tiba berhenti. Mogok, nggak mau jalan maju ke arah Ka'bah. Dipaksa, dipukul, dia malah duduk. Subhanallah, hewan saja tahu kalau Ka'bah itu tempat suci yang harus dihormati. Waktu pasukan Abraha lagi sibuk dan bingung karena gajahnya mogok, tiba-tiba langit jadi gelap. Pertolongan Allah pun datang, tapi bukan dari pasukan tentara, melainkan dari sesuatu yang nggak pernah mereka bayangkan sama sekali. Yang bikin langit gelap itu ternyata bukan awan mendung, tapi ribuan bahkan jutaan burung kecil yang terbang bergerombol. Merekalah pasukan dari Allah, burung-burung ababil. Terus gimana caranya burung sekecil itu bisa mengalahkan pasukan gajah yang raksasa? Gini nih caranya, dengerin ya. Pertama, burung-burung itu datang banyak banget. Kedua, di paruh dan kaki mereka bawa batu kerikil yang kecil-kecil tapi super panas. Lalu dari atas mereka menjatuhkan batu-batu itu satu persatu ke arah pasukan Abraha. Dan hasilnya, pasukan jahat itu langsung hancur berantakan. Pasukan yang tadinya kelihatan gagah dan sombong itu seketika hancur lebur. Al-Quran menggambarkannya dengan sangat indah. Mereka jadi seperti daun yang dimakan urat, jadi bolong-bolong, hancur, dan gak berdaya sama sekali. Itulah balasan untuk kesombongan Raja Abraha. Wah, ceritanya luar biasa sekali ya.
Tapi ingat, ini bukan cuma cerita pengantar tidur loh. Ada banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini. Apa saja ya kira-kira? Kejadian yang sangat bersejarah ini terjadi pada tahun 570 Masehi. Saking hebatnya peristiwa ini, tahun itu sampai dikenal dengan sebutan Amul Fil atau Tahun Gajah. Dan yang lebih istimewa lagi, di tahun inilah Nabi kita tercinta Muhammad SAW dilahirkan. Masya Allah! Jadi, apa aja sih pelajaran buat kita? Yuk kita rangkum bareng-bareng. Pertama, sekuat apapun manusia dan pasukannya, kekuatan Allah jauh lebih besar. Kedua, Allah pasti akan selalu melindungi tempat-tempat sucinya. Ketiga, sifat sombong dan iri hati itu bahaya, ujung-ujungnya cuma membawa kehancuran. Dan yang terakhir, jangan pernah sepelekan pertolongan Allah, karena bisa datang dari mana saja, bahkan dari burung-burung kecil. Nah, sebagai penutup, Bapak mau tanya sekali lagi, setelah kita dengar bagaimana gajah yang perkasa bisa kalah sama burung yang kecil, jadi kekuatan siapa yang sesungguhnya paling hebat di seluruh alam semesta ini? Jawabannya sudah pasti, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat kan? Sampai jumpa di kisah menakjubkan berikutnya ya. Assalamualaikum.